Tapi hari ini kita hanya mendaftarkan cuma 21 orang. 21 orang itu dibawa ke Medan 16 orang. 16 orang inilah nanti disahkan di dalam screening 16 orang. Jadi pemain kita daftar 21, nanti kalau kita lolos ke babak 8 besar di Purwokerto nanti ada rescreening. Rescreening itu boleh kita ambil pemain dari yang belum dibawa ke Medan. Ya jelas bagaimanapun sampai hari ini kita di Sumatera Barat sesama berjuang untuk masuk ke Liga Pro Futsal Indonesia. Jadi selama ini klub-klub yang ada Sumatera Barat masih Linos Liga Amatir Futsal Indonesia. Seorang atlet futsal hatinya tidak boleh tersinggung. Itu yang kami bina selama ini. Kalau sempat tersinggung dengan 2 detik 3 detik kita bisa kebobolan. Kalau hatinya tersinggung artinya ya dia tidak fokus dalam bermain, ini kita akan terancam. Tim Ravelli Futsal Club Padang memasang target lolos nasional pada putaran 34 besar Nasional Liga Nusantara tahun 2022 yang akan digelar di Medan nantinya. Sesuai jadwalnya, tim akan berangkat ke Medan pertengahan Juni ini. Berstatus juara Liga Futsal Nusantara LFN 2022 Provinsi Sumatera Barat, Ravelli FC Padang telah menggelar berbagai persiapan hingga pemantapan komposisi tim. Mulai dari proses seleksi pemain hasil pantau LFN Sumbar, di mana sebanyak 14 pemain dipanggil mengikuti seleksi pada 18 hingga 20 Maret lalu. Mayoritas pemain yang dipanggil seleksi berasal dari tim-tim sesama peserta LFN 2022 zona Provinsi Sumbar sendiri. Pembina Ravelli FC, Haji Yasman Yanusar bersama pelatih kepala Andrian Andika, pelatih kiper Tri Muhadi, serta dibantu Ade Andika, pefutsal profesional asal Sumbar, terus bahu-membahu meningkatkan kualitas tim jelang kick-off Sumatera. Simak petikan wawancara eksklusif Lensa Bola Minang 1 dengan pembina sekaligus owner Ravelli FC Padang, Haji Yasman Yanusar. Pak Haji dan Ravelli wujudkan mimpi mentas di putaran nasional. Kami dari EP menggelar mulai dari 2015. 2015 ini juaranya PSR Padang. 2016 Ravelli FC. 2017 Ravelli FC. 2018 Padang Preman. 2019 itu Tuas Kato. Apa namanya Tuas Kato? Karena ketika itu kita menyiapkan tim Prapon Futsal Sumatera Barat. Jadi seluruh pemain dari klub Sumatera Barat kami panggil. Dibikinlah namanya untuk satu klub ikut Liga Nusantara namanya Tuas Kato. Alhamdulillah juga juara. Kita main di babak 34 besarnya di Pekanbaru, kita juara grup dari 9 provinsi, dari 10 provinsi yang ada di Sumatera. Satu Lampung di drop ke grup B. Selanjutnya kita juara main di babak 8 besar di Purwokerto. Di Purwokerto kita gagal untuk menempuh perjalanan kita selanjutnya ke Liga Pro. Nah, tahun ini kembali Ravelli juara di Sumatera Barat. Ravelli lah mewakili Sumatera Barat untuk ke babak 34 besar nasional, terumahnya adalah Sumatera Utara. Rencanakan tim akan berangkat tanggal 14 Juni besok dan kick-off-nya nanti tanggal 18. Ya, mudah-mudahan harapan kami target awal jelas bagaimanapun kami dari 9 peserta di Medan, tentu kami ingin lolos ke babak 8 besar nasional nanti di Purwokerto. Catatan sekali, yang pertama sekali jelas persiapan tim utama sekali. Seperti hari ini juga sama dengan 2017 ketika itu kita dilatih oleh pelatih dari Malaysia, Coach Maini, dengan kita tambah pemain dari Jakarta 3 orang. Ada Abdurrahman, ada Chopkeeper, juga ada si Bentra. Dengan kondisi itu tim kuat. Tapi bagaimanapun lawan juga siap. Satu kali main kita kalah dengan Planet Jogja lah yang lolos ke Liga Pro main di Jatinangor ketika itu. Jadi harapannya mudah-mudahan hendaknya dilihat dengan kondisi sekarang di Sumatera Utara untuk besok ini semua lawan sepertinya siap.
Jadi artinya lebih keras lawan daripada yang biasa-biasa. Ini kita harus lebih siap lagi. Jadi dalam kondisi itu, setelah dirasakan 3 kali, 4 kali dengan tos atau kita mewakili 3 provinsi, ya sedikitnya tentu kita ada pengalaman lah. Dengan pengalaman itulah, di mana kekurangan kita selama ini yang kita benahi untuk persiapan sekarang. Yang penting sekarang ini mental anak harus disiapkan dulu, itu utama sekali. Yang kedua baru teknis dan kerjasama tim semuanya. Oke. Persiapan untuk Rafli FC di 2022 ini karena digelar kita di bulan Maret kemarin, kita sebelumnya dari awal Januari telah mempersiapkan tim. Pemain-pemain kita itu yang biasa telah main juga di Rafli sebelum-sebelumnya, dan juga ada penambahan pemain lah, 2 orang 3 orang dari luar itu. Kita godok lah persiapan untuk Linos itu lebih kurang ketika itu 1,5 bulan yang maksimalnya. Dengan kita persiapan 1,5 bulan, seluruhnya didominasi oleh anak-anak Sumatera Barat yang telah kita bina juga selama ini dengan kategori usia 23 tahun. Artinya 23 tahun itu dengan kelahiran 98 ke atas. Nah, jadi itu yang kita persiapkan tim, yang alhamdulillah kita juga juaranya. Jadi setelah kita lolos ke babak 34 besar nasional ini dalam regulasi kita boleh menambah pemain dari luar. Sebab dari luar itu kita untuk babak 34 besar kita bisa mendaftarkan pemain maksimal 25 orang. 25 orang itulah dengan 10 orang kelahiran 1998 dan 1999. 15 orang lagi itu menggenapkan 25 itu kelahiran 2000 ke atas. Tapi hari ini kita hanya mendaftarkan cuma 21 orang. 21 orang itu dibawa ke Medan 16 orang. 16 orang inilah nanti disahkan di dalam screening 16 orang. Jadi pemain kita daftar 21, nanti kalau kita lolos ke babak 8 besar di Purwokerto nanti ada rescreening. Rescreening itu boleh kita ambil pemain dari yang belum dibawa ke Medan. Kalau saya lihat perkembangan sampai hari ini kita nanti main di Medan, utama sekali jelas tentu tuan rumah bagaimanapun tentu dia ingin untuk lolos ke babak 8 besar. Di samping itu provinsi-provinsi lain artinya sekarang ini telah bangkit, justru peraturan regulasi dari Federasi Futsal Indonesia itu pemain dibolehkan diambil, yang penting dari bebas lah pengambilan pemain. Jadi dengan bebas mengambil pemain itu, saya dengar berita akhir ini juga ada beberapa provinsi itu memanfaatkan justru pemain dari Sumatera Barat sendiri, termasuk pelatih-pelatihnya. Jadi misalnya provinsi A dari dia di luar Sumatera Barat dia mengambil pemain dari Sumatera Barat sendiri. Jadi termasuk pelatihnya, inilah suatu bagi kita. Jadi sepertinya nanti lawan kita Sumatera Utara. Walaupun nama bawa provinsi lain tapi materi pemainnya dari Sumatera Utara. Ini karena mengacu kepada regulasi. Salah mereka tidak, karena itu ada regulasi dari Federasi Futsal Indonesia. Sementara kita sendiri, ya jelas kita hanya memberdayakan anak-anak dalam provinsi. Sepertinya dengan kita juara di Linos kemarin bulan Maret, setelah itu race kita latihan di bulan puasa, 1 pekan habis Lebaran kita langsung latihan. Latihan kita habis Lebaran, sepekan habis Lebaran sampai hari ini digenjot. Itu pun pertama dimulai latihannya, dipanggil pemain penambahan dari klub Sumatera Barat sebanyak 14 orang. 14 orang itu latihan terus, ditambah pemain yang lama sebanyak 16 orang. Yang pertama ada persiapan umum, sesudah itu ada persiapan khusus. Masuk masa prakompetisi tinggal 15 hari baru ada pencoretan. Kita tinggalkan pemain 21 orang, tapi dari 21 itu kita daftarkan semua tinggal 16. 16 inilah kita memasuki sekarang masa prakompetisi. Dalam prakompetisi inilah ada uji coba yang kita lakukan. Sampai hari ini kita telah 2 kali melakukan uji coba. Ya mudah-mudahan melihat hasil lah. Seperti ini tim ini telah hampir mendekati telah mendekati sekitar 70-80% lah dalam persiapan. Yang utama sekali adalah mental dalam kompetisi.
Itu utama sekali, mental dan kompetisi. Dilihat kita siapkan anak-anak kita juga ada 2 kali, ada 3 kali telah terasa di dalam kita Linus dalam provinsi. Itulah yang utama sekali adalah mental. Sebab masalahnya mental dalam kompetisi dengan mental dalam latihan uji coba kan jauh berbeda. Jadi kami lihat utama sekali adalah mental. Sebab masalahnya nih kita udah masuk ke level lebih atas, tentu utama sekali. Setinggi apapun teknik individunya, kalau mental nggak siap itu nggak mungkin. Jadi mental utama sekali, baru didukung oleh teknik individunya. Ya jelas bagaimanapun yang kami sering ngomong kepada pemain itu juga seorang atlet itu di futsal beda dengan sepak bola. Di futsal ini yang kami siapkan mental anak itu bukan hal dalam force dalam bertanding saja. Artinya sekarang kami siapkan itu mentalnya seorang atlet futsal hatinya tidak boleh tersinggung. Itu yang kami bina selama ini. Kalau sempat tersinggung dengan 2 detik 3 detik kita bisa kebobolan. Kalau hatinya tersinggung artinya ya dia tidak fokus dalam bermain, ini kawan kita akan terancam. Jadi tidak boleh seorang atlet futsal hatinya tersinggung akan mengganggu fokus dia dalam bermain. Itu yang kami bina selama ini. Ya jelas bagaimanapun sampai hari ini kita di Sumatera Barat sama-sama berjuang untuk masuk ke Liga Pro Futsal Indonesia. Jadi selama ini klub-klub yang ada di Sumatera Barat masih Linus, Liga Amatir Futsal Indonesia. Tapi kita semua klub, ada beberapa klub juga ingin untuk nembus ke Liga Pro. Tapi sampai hari ini juga kita belum mampu lah. Jadi kalau nanti kalau kita tembus berarti kita bisa juga akan memakai pemain-pemain lokal kita sendiri. Sebab pemain bina Ravelli selama ini udah periode sampai udah 10 tahun membina futsal. Karena kita nggak punya tim pro Sumatera Barat, otomatis anak-anak itu kita main di klub-klub pro lainnya di luar Sumatera Barat. Untuk langkah kita bisa menembus Liga Pro itu juga dulu pernah saya cerita juga dengan pihak PT Semen Padang. Bagaimana ini kita bentuk tim serius untuk bisa ikut juga kita lah futsal di Liga Pro. Salah satu dari pengurus membilang kepada saya, oke, itu yang bagus, cuman jelas bagaimanapun ini kita ambil dulu embrio Semen Padang, bagaimana embrio bisa punya hati juga terhadap futsal Sumatera Barat. Tapi dengan kondisi itu sampai hari ini juga belum terrealisasi. Tapi bagaimanapun kita sebagai pembina, sebagai pengurus futsal di provinsi, jelas sangat berharap mudah-mudahan ya kedepannya adalah klub pro futsal dari Sumatera Barat sendiri. Kalau kita lihat perkembangan futsal kita di Sumatera Barat, cerita kita yang lama sedikit, mulai dari awalnya kita mempersiapkan tim dulu, namanya kita mempersiapkan tim, artinya futsal telah di pertandingan di PON itu 2012. Kami ketika itu sama pelatih Coach Safrianto Rusli membentuk tim selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu kami membentuk tim untuk prapon, itu kan masih itu usia bebas. Jadi dengan usia bebas kami sering ikut ke Jakarta, turnamen. 2011 kita juara Piala Emas Futsal Indonesia. 2012 juga kita menjuarainya. Ini nasional, turnamen nasional Piala Emas Futsal Indonesia. Juga kita juara My Futsal International Turnamen, kita juga juaranya. Jadi dengan itulah modal kita untuk bisa ke PON 2012 sampai kita merebut medali emas di tembilahan PON pertama. Dengan kita juara itu juga termasuk dalam catatan masuk Muri. Itu pertama futsal digelar 2012 di PON, Sumbar yang menjuarainya. Jadi dengan kondisi seperti itu muncullah semuanya pemain-pemain dari Sumatera Barat dengan adalah yang ditiru karena kita juara. Setelah itu berjalan terus. Sepertinya 2 tahun 3 tahun ini mungkin juga pengaruh COVID. Jadi artinya mungkin futsal itu secara resmi agak menurun kita dalam hal pembinaan. Inilah kerja berat juga lah kita dari klub-klub yang ada di Sumatera Barat dan juga kita dari pengurusasi futsal provinsi. Kerja keras kita bagaimana jangan kita sampai ketinggalan di member nasional lah dalam perfusalan. Kalau kita lihat kita di Sumatera ini kita adalah termasuk yang pertama sekali sebagai percontoh atau sebagai ikon lah
di Sumatera kita boleh dibilang sangat berprestasi lah di Sumatera, juga Sumatera Utara, dan juga ada beberapa provinsi lain itu adalah pemimpin futsal yang terkenal lah dalam hal pembinaan. Nah, itulah yang turun sekarang pembinaan kita. Jadi dengan turun itu tuh, nah kerja keras bagi kita semua bagaimana menimbulkan animo lagi bagi seluruh atlet kita di Sumatera Barat, atlet futsal khususnya untuk kembali aktif lah di futsal. Jadi dengan aktif itu memang kalau kita lihat perkembangan futsal dan sepak bola memang jauh. Tapi yakin saya nanti suatu hari futsal kita akan ramai lagi. Nah itu.